Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini ada Pak Yusuf sebagai coachee, Bu Anis sebagai coach, dan saya sendiri sebagai observer. Sebelum kegiatan coaching ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada coach, yaitu pada Bu Anis, terkait dengan rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada proses coaching ini. Yang pertama adalah nanti saya akan menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Lalu saya juga akan menanyakan kompetensi spesifik yang mana yang ingin diobservasi. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh coach. Pada saat observasi, saya akan mencatat apa yang telah saya lihat dan saya dengar pada saat percakapan. Pada saat pasca percakapan nanti saya akan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh coach yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Lalu saya akan menyampaikan hasil dari observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Selanjutnya, saya akan menanyakan pada coach kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching. Baik, Bu Anis, pertanyaan pertama sudah siap ya? Sudah, Bu. Baik. Kompetensi apa yang ingin Bu Anis kembangkan pada proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat proses coaching pada hari ini yang pertama yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bu Anis kembangkan pada proses coaching ini. Begitu ya, Bu Anis? Ya, Bu. Baik. Selanjutnya, bagian kompetensi mana secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang kehadiran penuh, Bu. Berarti yang pertama ya, ada penuh. Baik. Ya. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Anis inginkan, mungkin bisa dijelaskan? Ya, Bu. Jadi ketika kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh atau present dengan harapan gitu ya, ketika saya sudah bisa menerima coaching dengan kehadiran penuh, jadi ada keterlibatan penuh dari saya sehingga coaching merasakan nyaman, bisa terbuka saat proses coaching nanti. Jadi saya bisa ada kepercayaan juga dari seorang coaching. Baik. Kalau sudah jelas di sini ada indikator ketercapaian yang diharapkan dari tujuan pengembangan oleh coach. Sekarang kegiatan observasi akan kita mulai. Nanti saya akan mencatat apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dari hasil percakapan coaching ini. Bagaimana Pak Yusuf dan Bu Anis, sudah siap? Sudah, Bu. Baik. Waktu dan tempat monggo kepada Bu Anis dan Pak Yusuf untuk segera melakukan percakapan coaching. Dipersilakan Pak. Ya. Assalamualaikum Yusuf. Waalaikumsalam Bu. Yusuf, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu, sehat. Ya, alhamdulillah. Oh iya Yusuf, kalau boleh tahu alamatnya Yusuf di mana ya? Saya itu rumahnya di Telogosari, Bu. Telogosari. Oh iya, kapan hari itu Bu Anis takziah bersama guru-guru ke daerah Telogosari. Ketika saya ke sana, saya banyak melihat
bahkan setiap rumah itu ada menanam pohon durian ya. Iya, Bu. Di rumah saya itu juga nanam pohon durian, Bu. Ada 2 pohonnya. Oh, begitu. Itu buahnya gimana biasanya? Dimakan sendiri atau dijual? Eh, Buahnya itu dijual, Bu. Ya, kebetulan itu bapak saya juga berjualan di pasar Wonosari itu, Bu. Oh, begitu. Kira-kira kapan-kapan boleh ya Bu Anis mampir ke sana? Ya, bolehlah, Bu. Monggo silahkan. Nanti Ya, saya tunggu di rumah. ya, nanti Bu Anis kontak Yusuf lagi ya. Iya, Bu. Eh, Eh, oh iya Yusuf, pada hari ini Yusuf menemui Bu Anis. Kira-kira kalau boleh Bu Anis tahu, apa yang menjadi tujuan Yusuf menemui Bu Anis pada hari ini? Ya, sebenarnya gini, Bu. Saya tuh akhir-akhir ini tuh sedih banget, Bu. Saya sering merenung, kadang juga menangis gitu ya. Karena saya itu dikhianatin sama tunangan saya, Bu. Saya dan orang tua saya itu merasa malu gitu, Bu. Saya sendiri juga sebenarnya sudah merasa putus asa gitu. Begitu. Bu Anis bisa memahami perasaan Yusuf. Apa yang kamu rasakan saat ini? Perasaan saya dan hati saya itu kosong, sedih gitu, Bu. Itu karena apa ya? Dia itu pacar saya itu yang pertama itu, Bu. Dan saya sebenarnya sangat berharap itu sama dia itu sebagai pendamping hidup saya. Tapi ya gimana, ternyata itu dia malah mengkhianati saya. Saya itu kecewa gitu, Bu, sama dia itu. Baik Yusuf, jadi Yusuf saat ini mempunyai sebuah permasalahan yaitu ditinggal atau putus dengan tunangan. Ya, Iya, Bu. yang kedua, hari Senin Yusuf akan mengikuti ujian USPBK. Begitu kan ya Yusuf? Iya, Bu. Ya. Kira-kira saat ini apa yang menjadi fokusnya Yusuf? Fokus saya gitu, Bu ya. Ya, saya akan berusaha untuk melupakan dia, Bu, tentunya ya. Karena ya perempuan kan bukan hanya dia saja. Saya akan menghilangkan semua dari tentang dirinya itu dari hidup saya. Saya tidak akan mengingat-ingatkannya lagi. Iya. Selain itu, Selain itu ya saya ingin fokus dengan masa depan saya, Bu. Saya ingin tunjukkan bahwa saya itu bisa lebih baik dan akan lebih baik dari dirinya, lebih baik dari saat ya, bersamanya. Yusuf, apa yang kamu maksud dengan fokus dan lebih baik? Mungkin bisa lebih dijelaskan kepada Bu Anis. Ya, mas saya itu saya lebih berhasil dalam berkarir dan mendapatkan pasangan yang lebih bisa membahagiakan saya gitu. Iya. Lalu kaitannya dengan persiapan USPBK? Kalau dengan USBBK saya tentunya itu akan belajar dengan maksimal dan saya dapat lulus dengan membanggakan, itu maksud saya. Jadi bisa lebih baik dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Iya. Ada dua langkah ya tadi ya. Jadi fokus di USPBK dan fokus melupakan dia, begitu ya, atau gadis itu tadi. Kira-kira sekarang apa yang menjadi tujuan Yusuf yang paling penting? Eh, yang paling penting ya melupakan dia, Bu. Karena kalau saya masih ingat-ingat itu saya nggak semangat ngapa-ngapain.
Begitu. Baik, menurut kamu bagaimana caranya? Ya, yang pertama ya saya akan menghapus semua kontaknya, Bu. Nomornya tak hapus. Di WA, ya di Facebook, semuanya tak hapus. Selain itu, apalagi coba Yusuf bisa menyampaikan? Saya akan membuang barang-barang yang pernah diberikan kepada saya. Pokoknya semua yang ada di kamar itu tak buang semuanya, Bu. Yang dari dia, Bu. Iya, iya. Nah, jika sudah kamu lakukan semua, apa yang akan kamu dapatkan? Ya, tentunya saya akan terbebas, Bu, dari dia, Bu. Saya nggak akan kepikiran dia lagi. Apa yang kamu maksud dengan terbebas? Ya saya bahagia gitu, Bu. Bebas, bisa ngapain gitu, Bu. Ya. Apa yang bisa membuat Yusuf bahagia selain itu? Kan kalau selain itu ya sebenarnya kan ujian Ibu ya sudah kelas 3 kelas akhir. Nah, kalau misalnya saya lulus, tentunya saya akan bahagia. Dan kemudian kalaupun saya akan mendapatkan pekerjaan, saya juga akan bahagia. Lalu apalagi kalau saya menikah, Bu, saya tentu sangat bahagia gitu, Bu. Menurut Yusuf, jika Yusuf lulus terus dan bekerja sesuai harapan Yusuf, apa yang akan terjadi? Ya, tentunya saya akan melupakan dia, Bu. Tentunya saya akan sangat berbahagia gitu. Alhamdulillah. eh, Cara berpikir Yusuf sudah bagus, hebat, sudah luar biasa, berpikir ke depan ya. Lantas Iya, Bu. apa yang akan Yusuf lakukan untuk mendapatkan pekerjaan kemudian menikah? Saya tidak akan mengurung diri, Bu. Saya akan aktif memasukkan lamaran pekerjaan, lebih berbaur dengan teman-teman. Jika ada yang mengajak kenalan, ya sama, Bu, gitu, Bu. Iya, iya, ide yang luar biasa. Bu Ani senang melihat Yusuf semangat, tidak putus asa dalam mengambil sebuah keputusan terhadap apa yang sedang Yusuf alami. Sebagai komitmen, kira-kira kapan kamu akan melakukan rencana ini? Eh, Kalau menghapus nomornya sekarang, setelah ini saya hapus, Bu. Kemudian saya akan nanti malam juga akan mulai belajar. Kemudian kalau bekerja ya tentunya setelah ujian saya akan mulai melamar pekerjaan gitu, Bu. Ya, yang ber apa ya Yusuf? Yang membantu Yusuf kira-kira siapa ya di dalam melakukan komitmen ini atau rencana ini? Yang membantu saya itu ada ibu saya, karena ibu saya itu selalu menemani saya, membimbing saya, selalu menasihati saya, dia selalu ada buat saya, Bu. Jadi ibu saya yang akan selalu mengingatkan saya, Bu. Ya, baik Yusuf, mungkin Yusuf bisa menyimpulkan kembali kepada Dani apa rencana Yusuf yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dialami Yusuf hari ini. Rencana akan saya lakukan dalam waktu dekat. Tentunya saya akan menghapus semua kontak pacar saya itu yang dulu atau tunangan saya, semua yang berhubungan dengan dia, baik itu hadiah dan lain sebagainya akan saya hilangkan. Intinya saya akan melupakan dia, saya akan move on. Setelah itu saya akan fokus untuk belajar karena saya di sini sekolah, saya ingin lulus dengan predikat yang baik. Kemudian jika saya sudah lulus USPPK, sudah menjalankan USPPK dan lulus sekolah, saya akan melamar pekerjaan dan saya ingin mendapat pekerjaan yang layak gitu, Bu.
Iya, baik Yusuf, terima kasih. Mungkin itu ya hasil dari diskusi kita, percakapan kita. Semoga Yusuf bisa memenuhi atau mencapai impian Yusuf. Ini tuh ya Yusuf ya, Ya ya. Bu, ya Bu. Bisa Yusuf kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran di kelas. Saya Oke. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses coaching telah dilakukan dengan baik. Di sini ada pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Anis selaku coach. Bu Anis, Ya, Bu Anis, apa yang telah Bu Anis lakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Anis inginkan? ya. Yang menjadi indikator ketercapaian adalah kehadiran penuh ya Bu. Jadi dengan kehadiran penuh, saya ada keterlibatan penuh terhadap proses coaching sehingga coach dapat merasa nyaman, dapat bercerita kepada saya dan dapat menemukan solusinya sendiri dan berkomitmen melaksanakan rencana atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, Bu Anis. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil pengamatan saya pada proses coaching tadi, yaitu pertama, kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar, terjadinya komunikasi yang baik antara coach dan coachee, dan kegiatan coaching tadi ditemukan alur cerita yang jelas. Adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Tadi telah dijelaskan bahwa adanya tujuan, bahwa di situ coach menceritakan tentang perasaannya kepada seorang coach, bahwa perasaannya yang telah putus asa. Dan ditemukan identifikasi permasalahan bahwa di situ seorang coach telah mengalami putus dengan tunangannya. Rencana aksi yang dilakukan coach di situ adalah akan menghilangkan nomor kontaknya, tidak akan mengingat tunangannya lagi, lalu lulus dengan hasil yang membanggakan. Komitmen diri pada seorang coach di sini Pak Yusuf sebagai coach berpegang teguh bahwa nanti dia tidak akan mengekang, akan menutup diri. Lalu Pak Yusuf juga di sini pada saat setelah lulus akan melamar pekerjaan dan berharap dengan lulus predikat yang membanggakan. Terus terkait dengan juga komitmen diri, di sini seorang coach akan mulai melakukan rencana aksinya, yaitu pada saat itu juga dia akan melupakan tunangannya. Lalu mulai nanti malam, seorang coach di sini sudah fokus untuk belajar. Dan keterlibatan di dalam melaksanakan rencana aksi yang dilakukan oleh coach di sini adalah seorang ibu. Seorang ibu yang selalu mengingatkan seorang coach di sini untuk terus belajar dan memberikan motivasi. Baik, selanjutnya Bu Anis, di sini kompetensi apa lagi yang ingin Bu Anis kembangkan pada kegiatan coaching selanjutnya? Mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh gitu ya, baik. Kegiatan coaching kali ini telah selesai. Saya selaku observer, jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.